Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regita, cek sound. Hadir, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar ya, baru bisa online ya? Tadi kayaknya nggak bisa masuk ya, waiting host ya. Sebelumnya ada kuliah ya? Iya, Pak, ada. Kuliah apa sebelumnya? Kewarganegaraan, Pak. Oh, ya, oke. Kita tunggu ya, sambil jalan kita absen. Gabriela, cek sound. Iya, Pak. Grace Natali, Hadir, Pak. Khairun Nisa Nadia. Hadir, Pak. Kita lihat jumlahnya masih belum ya. Sambil menunggu, oh, ini Aditya bagus hadir. Mungkin mic-nya ya ini ya. Kalau ada yang terputus ya disampaikan ya. Rena, cek sound. Hadir, Bapak. Sudah bisa absen di Kudagang belum? Setiap ada sistem baru itu ya harusnya disosialisasikan ya, karena nggak disosialisasikan saya baru mulai itu buat ya, mulai buat. Kalau kadang suka salah gitu kan, karena baru awal saya coba buat daftar hadir ya. Kalau dibantu host lebih bagus ya. Tadi saya belum lihat, belum ada daftar hadirnya, saya coba buat di Kudagang. Vincent Mirza Husaini. Hadir, Pak. Amira Naila Raisita. Iya, Bapak, hadir. Muhammad Baron. Hadir, Pak. Iya, Pak. Kemarin yang praktikum pertama itu bangku kerja sudah berjalan. Untuk praktikum offline Baron. kemarin itu, jadi ini Pak, dibagi-bagi biar semua kelompok itu bisa berbagi yang praktikum. Jadi ada yang kerja bangku, ada yang ngedrill, ada yang proses membubut. Ya, sudah mulai ya. Sudah. Rozaki Jackson. Kemarin perwakilannya siapa ya? Hadir Pak Ada yang Rozaki. ikut ke ini enggak kemarin ke apa? Akmed Gedung Baru. Nova Iya, Pak. Sapitri. Ada 12 mahasiswa. Pulang jam berapa semalam? Nyampe rumah tuh pokoknya jam 9, Pak. Jam 9 ya. Berarti ada sholat taraweh juga ya? Iya. Saya pulang duluan karena hari ini kan saya ada rencana ke Ditpet ya. Mudah-mudahan sih ditunggu dari jam 11 ya. Buat persiapan praktikum SII ya. Fatur Rahman. Sambil menunggu yang lain ya. Safila Nurus Salam. Hadir, Pak. Oh ini yang kemarin, oh bukan ya. Yang kemarin jadi itu pembawa acara siapa ya? Saya sempat hadir cuma. Tepu saya, Pak, angkatan 19. Oh beda ya. Oh iya, Puspa ya. Oh, dari foto sih mirip kamu. Rizky Dava Reshandi. Hadir, Pak. Lucky Dava. Hadir, Pak. Khairun Nisa. Hadir, Pak. Mungkin saya lebih ini ya, lebih ke konseptual aja ya. Kalian juga sudah masuk ke bubut ya. Fulka Yakuta Wahyu.
Hadir, Pak. Regina Fitria. Masih belum penuh Hadir, ya. Pak. Muhammad Baron kemarin nggak ikut ke ini, ke Gedung Baru. Ikut Pak. Gimana komentarnya tuh? Dari lokasi, menurut saya kayak terpencil itu Pak. Buat cari Enak. kosan kayaknya agak susah di sana. Iya betul. Sebenarnya solusinya itu emang harus ada asrama mahasiswa ya. Setuju Pak. Bu Direktur sebelumnya tuh udah ke arah sana itu. Melihat tadi saya lihat lokasi kasihan mahasiswa ini. Saya lihat. Saya juga baru pertama kali datang kemarin ke gedung itu. Lihat ya. Kalau Jatinangor beda ya. Kalau Jatinangor itu mungkin lebih cocok kalian di sana ya. Suasananya. Itu Bu Direktur yang lama itu sempat mengusulkan merencanakan asrama dosen juga semacam rumah dosen juga tuh itu sempat mau direncanakan ya. Cuman nggak tahu ya mau direncana itu mau diangkat lagi apa enggak ya. Airnya juga nggak tahu ya. Air sana kayak bagus apa enggak. Kelihatan dari tanahnya itu tanah kayak berkapur gitu ya. Faiz Bintang. Jackson. Hadir, Pak. Marsha Anjani. Hadir, Pak. Masih 45. Tiara Sapitri. Hadir, Pak. Mana kesan pertama praktikum? Kemarin praktikum apa tadi? Bubut juga udah, drilling udah katanya dibagi-bagi ya. Yang bagian bubut kelompok coba siapa yang bubut? Bangku kerja ada, bubut, drilling ya. Saya kemarin dapat ini Pak, bubut. Coba bubut, proses bubut gimana? Yang sudah melakukan apalah di praktikum itu modulnya kalian disuruh ngapa? Suruh cuma poinnya apa aja gitu. Kalau kemarin saat praktikum itu pertama membuat sketsa dulu atau layout di benda kerja itu yang berbentuk silinder Pak. Ditentukan mau jadi diameter berapa aja biar jadi bertingkat. Terus kalau udah nanti di mesin bubutnya dikunci dulu di ragum mesin bubutnya, dikencangkan biar nggak goyang. Terus setelah itu diatur eretannya biar 0. Terus kemudian mulai proses pembubut sampai ke ukuran yang ditentukan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Berapa orang kemarin yang dibubut? Kemarin ada 3 orang, Pak. Sistemnya gimana? Setiap orang nyoba satu-satu gitu? Itu bersama-sama, Pak. Jadi gantian-gantian. Waktunya juga kemarin kurang banyak, Pak. Jadi belum selesai benda kerjanya. Iya, iya. Iya kalau bisa semua nyoba ya bareng-bareng ya. Kalau saya sifatnya membantu ya penanggung jawab dari mata kuliah dasar manufaktur Pak Dudi ya. Apa yang sekiranya belum secara teori tapi dari saya secara teori yang belum disampaikan ya. Kayak kemarin tuh yang transmisi mekanik ya, proses permesinan itu yang perlu diketahui di awal ya itu transmisi mekaniknya itu ya. Nah, baru kita bicara kontrol ya kan, bicara kontrol. Farhan Fadila.
Hadir, Pak. Gita Diah Ayu Kusuma. Hadir, Pak. Sekarang tanggal berapa ini? Hari apa ini yang tematik hari apa ini sih? Tanggal 21 hari Kartini, Pak. Ya, sekarang tematiknya ya untuk dari Kemendikbud sendiri, saya disuruh pakaian ya minimal batik lah ya untuk memperingati Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Saya menggunakan batik Keraton Jogja campur Keraton Solo ini ya. Papuanya juga ada lambang cendrawasih ya. Semua pegawai hari ini diharapkan tematiknya menggunakan baju adat ya, sebenarnya baju adat. Kalau perempuan agak ribet ya, masih pakai pakai konde itu dirias dulu ya. Aziza Ananta, Jackson, Iya, Pak. ya hadir ya. Vincent Mirza Husaini, udah tadi ya. Rizky Trimukti, Hadir, Pak. Amira Naila, Hadir, Pak. Zulfa Tahiroh, Hadir, Pak. Gita Diah Ayu Kusuma, sudah absen di Kudagang belum? Yustria Lubna, Hadir, Bapak. nah, coba buka lagi Kudagangnya. Rizky Dava sudah, M. Zaki. Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Kamis ya. Nanti kalau suara saya terputus mohon disampaikan. Hari Kamis tanggal 21 April 2022 ya. Di awal sudah disampaikan secara umum ya, bidang manufaktur lanjutan ya, di mana sebagai pengantar integrasi CAD/CAM pada sistem operasi CNC ya. Makanya kita sekarang akan membedah ya, menjabarkan ya, untuk saya bagi menjadi 2 part ya. Minggu ini kita masuk ke part 2 untuk CNC ya, Computer Numerical Control ya, bagian kedua ya. Bagian pertama itu, Rozaki apa yang bagian pertama? Nova Sapitri. Iya, Pak. Ya, kita bagi 2 ya kemarinnya. Kemarin kita membahas tentang bagian 1 tentang apa? CNC bubut, CNC milling baru di part kedua ya. Di part kedua ini rencananya saya gabungkan ya. Saya review dari awal ya supaya konseptualnya itu jadi menyatu ya. Mulai dari proses ya permesinan ya, proses permesinan, kemudian masuk ke mesin menggunakan mesin yang sudah terintegrasi komputer numerical control ya, yang sudah dijelaskan bubut ya. Kemudian ini masuk part 2 milling ya sekalian, nanti saya coba untuk review. Sebagai gambaran awal sebenarnya kita akan memadukan ya integrasi komputer ya, desain produk yang kita akan hasilkan itu ya bisa diawali dengan mendesain dari gambar produk ya, dengan kuncinya adalah kalau sudah masuk ke mesin CNC, titik awal ya yang mau kita desain produknya ya, sehingga digambarkan dengan sumbu-sumbu ya. Ini dari gambaran ada sumbu mulai titik 0 dari workpiece ya, maupun titik 0 dari mesin ya, dari mana kita mulai membentuk ya, dengan proses permesinan yang ada ya. Ini digambarkan ya, ada beberapa sumbu ya,
di mana titik awal benda kerja, titik nolnya di mana, kemudian titik mesinnya pada sumbu yang ditentukan ya. Nah, nanti kita coba mendesain sudah menggunakan kontrol numerik ya, kontrol numerik. Cuman sebelumnya saya perlu mereview proses-proses apa yang ada di permesinan ya. Ini ya, proses permesinan itu yang kita kenal dan sudah disampaikan sebelum UTS ya, proses bubut ya, proses milling, proses scrap dilanjutkan setelah UTS ya, yang pertemuan pertama sekaligus dengan integrasi CAD/CAM pada sistem operasi CNC ya. Dengan terlebih dahulu kita harus mengenal ya proses permesinan itu ya sebagai proses pemotongan logam ya. Di awal tuh saya coba beri gambaran lagi. Kemudian proses permesinan ini dengan menggunakan prinsip pemotong logam ya dibagi menjadi 3 kelompok dasar ya. Itu proses pemotongan dengan mesin press, proses pemotongan konvensional dengan mesin berkakas, dan proses pemotongan konvensional. Nanti kita fokus di proses pemotongan konvensional dengan mesin berkakas ya. Nah, jadi ada proses pemotongan dengan mesin press yang meliputi pengguntingan, pengepresan, dan penarikan. Kita fokus proses pemotongan konvensional dengan mesin berkakas itu meliputi bubut, ya, milling, scrap ya. Nah, kemudian untuk mempermudah kita klasifikasikan ya proses permesinan yang ada ya dalam 2 kategori ya proses permesinan untuk membentuk benda kerja silindris atau konis dengan benda kerja pahat berputar ya. Kalau yang kedua itu membentuk benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda kerja, itu bedanya. Sehingga yang pada klasifikasi pertama itu meliputi proses bubut ya. Jadi untuk membentuk benda kerja itu dengan kerja silindris atau konis dengan benda kerja pahat berputar ya, bergerak ya. Nah, itu contohnya mesin bubut, mesin gurdi, mesin press, mesin gerindra. Kemudian untuk membentuk kerja permukaan tanpa memutar benda kerja itu meliputi proses scrap ya, shaping planing, proses slotting, proses menggergaji, sewing, kemudian proses roda gigi ya, gear cutting ya. Nah, ini sebagai review awal juga ya. Bahwasannya proses permesinan itu ya kita perlu mengetahui bagaimana kok mesin milling, mesin bubut itu bisa bekerja ya. Kita memahaminya ya sebagai prinsip dasar dari transmisi mekanik ya. Diawali dengan tentunya punya motor penggerak ya, motor penggerak. Bagaimana transformasi ya yang ada itu menggunakan. Kenapa mesin itu bisa bekerja menggunakan prinsip dasar transmisi mekanik ya. Kita mengenal gear drive ya, bell drive, change drive, touch bell dan disc drive ya. Ini semua punya persamaan model matematis ya. Jadi yang dinamakan gear drive ini contohnya ya gear drive yang ada ya. Jadi dia dimisahkan ada 2 buah gear dengan perbandingan yang berbeda ya. Itu bagaimana transformasi energi yang terjadi ya. Jadi secara langsung mempengaruhi gear yang satunya lagi ya, sebentar. Ini yang gear drive, kemudian yang gear drive ini adalah, ada yang tahu ini? Rotasi menjadi perputaran gear yang berotasi akan menjadi gerakan linear ya. Nah, ini kalau kalian mendesain prinsip gear drive itu alat ukur sigmat ya. Kenapa dia bisa dengan transmisi mekanik ya, gear ini kecil mungkin nggak kelihatan ya bergerak sehingga dia menghasilkan skala terkecil ya, kemampuan skala terkecilnya ya tergantung dari ulir yang dibuat ini ya. Kalau ulir yang dibuat dia mengatakan panjang 1 mili, skala terkecil yang mampu dibaca 1 mili. Kalau ulir yang dibuatnya sudah dimensinya tidak standar itu
Sigmatnya kategori yang kualitasnya mungkin nanti ada tipe-tipe kualitas di produk ya. Saya pernah membahas dihubungkan ke spesifikasi produk ya. Nah, kita harus memahaminya kalau proses permesinan itu adalah prinsip dasar transmisi mekanik. Contoh ada gear drive, kemudian belt drive nih ya, contoh belt drive ya. Nah, ini belt drive. Kemudian ada change drive, ini change drive yang menggunakan rantai ya. Kemudian ada touch belt ya. Renggangan ini perlu ada katrol lagi supaya enggak renggang ya. Kemudian memodifikasi pergerakan gear yang di awal yang mempengaruhi gear yang besar. Ini juga punya persamaan model matematis ya. Kemudian ada transmisi mekanik disk drive ya. Kalau di hard disk itu ya bisa juga menggunakan prinsip ini. Hard disk itu kan berputar ya, ada magnetik yang berputar juga ya. Banyak contohnya ya, ini sebagai review ya dasar kenapa mesin milling, mesin bubut bisa bekerja sebelum ada tambahan kontrol ya. Nah, nanti kita kenal dengan numeric control ya. Nah, ini ada tentunya pergerakannya diawali dengan penggeraknya ya, penggerak motor, bisa motor AC ya, bisa motor servo ya. Transmisi mekanik itu ya sebagai aktuator ya untuk mengendalikan beban ya. Tentunya mesin didesain untuk mengendalikan suatu beban ya, aktuator dan beban harus dipastikan benar-benar sesuai ya yang diinginkan. Nah, jadi sebagai aktuator harus memiliki secara presisi ya pada kecepatan yang diperlukan dan kondisi yang tunak. Nah, itu sebagai aktuator juga ya. Kalau kalian di sistem instrumentasi industri itu nanti menggunakan prinsip pneumatik ya, kontrol valve pneumatik ya sebagai aktuatornya, aktuator pneumatik. Kemudian juga kontrol ini kan belum digunakan kalau di proses permesinan masih mesin kasus standar ya. Untuk kontrolnya juga kalau di sistem instrumentasi industri itu sebenarnya sama menggunakan, kalau nanti sudah menggunakan kontrol, ini belum menggunakan kontrol ya, masih transmisi mekanik. Sama menggunakan program yang mudah ya, dan program logik, cuman bedanya di sisi penulisan program ya. Makanya kalau di sistem di industri itu banyak menggunakan PLC dengan program diagram ladder. Kalau ini dengan bahasa mesin ya, dengan kode-kode, bedanya di situ ya. Dan kalau sistem instrumentasi industri panjang ya. Ini masih jelas suara saya nih. Kalau ada yang terputus tersampaikan ya. Sampai kepada kalau di sistem instrumentasi ada kontrol, ada monitoringnya ya. Nanti ada kontrol yang di lokal unit, PLC, kemudian masuk ke DCS sampai ke SCADA. Kalau ini kontrol lebih ke di panel kontrol yang ada di mesin nantinya. Nanti kalau sudah menggunakan kontrolnya, ini kan belum, saya bicara baru transmisi mekanik ya. Sebagai aktuatornya transmisi mekanik ya, tadi kita mengenal ada gear drive, tool base ya, gerakan melingkar, suatu aktuator harus dikonversi menjadi gerak translasi ya. Tadi yang rotasi bisa jadi gerak linier ya, itu tadi ya prinsip-prinsip ya, merekayasa ya dari berbagai transmisi mekanik yang perlu kita ketahui ya, sehingga mesin itu bisa bekerja ya. Rekayasanya sampai ke mobilitas transmisi geraknya, apalagi kalau udah benda kerja maupun pahatnya itu bergerak ya. Nah, itu perlu mendesain komponen mekaniknya, perlu mobilitas transmisi gerak ya. Dan daya atau energi ini menyangkut motor penggeraknya, sehingga aktuasi dan manipulasi yang kita inginkan bisa kita capai ya. Nah, kemarin pernah di awal dijelaskan kayak sepeda balap tuh ya. Gigi 1 gitu, langkahnya bisa mobilitasnya, kita ingin kecepatan tertentu ya, untuk dengan daya atau energi tertentu aktuasinya seperti apa gitu ya, antara gigi 1 gigi 2 langkahnya dirubah kan. Nah, kemarin sudah disampaikan itu prinsip dasar di dalam proses permesinan ya.
Sistem mekanik harus didesain untuk memenuhi karakteristik yang diinginkan ya. Ini sudah diatasi ya berbagai permasalahan yang ada, getaran, itu didesain juga harus mengatasi ya yang masalah yang ada di dalam permesinan. Kemudian dengan karakteristik biasanya dia pengennya yang kuat, ringan, getarannya sedikit ya, gangguan getarannya nggak ada. Kemudian tahan lama, reliabilitas tinggi, murah, dan mudah dalam perawatan. Ini sebagai review ya. Kemudian kita masuk dengan satu kontrol ya, proses permesinan yang ada tadi dengan prinsip dasar mekanik tadi, kenapa mesin perkakas itu bisa bekerja ya. Kita mengenal dinamakan NC dan CNC ya, ada suatu kontrol numeris ya. Di mesin perkakas yang sudah bekerja dengan prinsip dasar mekanik tadi ditambahkan dengan kontrol numeris ya. Adalah cara untuk mengendalikan mesin ya. Jadi ada pengendalinya, mesin perkakas tadi dengan transmisi mekanik dia punya pengendali numeris yang dikatakan pengendali numeris. Nah, kemudian CNC itu tentunya komputer internal memungkinkan ditambahkan nih ada komputer mikro ya. Nah, ini perbedaan NC-nya ini masih unit control sederhana ya. Kemudian ada komputer, kalau CNC sudah menggunakan komputer mikro, nanti jadi bisa mendesain produk dari awal gambar yang menggunakan software diaplikasikan dalam satu komputer ya. Minimal yang dia ada tambahan CNC itu komputer mikro dulu ya. Komputer mikro sejak ditemu revolusi industri itu kan sejak ditemukannya listrik ya, kelistrikan, perkembangan komponen aktif pasif, transistor, resistor ya, menggunakan logic dari transistor PN, PM, kemudian kumpulan beberapa transistor, ribuan transistor menjadi satu IC ya, menjadi satu rangkaian logic juga sebagai komputer mikro. Ini akan jadi dari CNC bisa berkembang ya menjadi CNC dengan menggunakan komputer mikro di mana memungkinkan penyimpanan program ya, kemudian penyuntingan, penjalanan dan memori diagnostik kontrol, berikut pemeriksaan mesin, baik pekerjaan rutin atau khusus, dan kemampuan perubahannya bisa kita lakukan penyuntikan di dalam program ya, bisa kita monitoring juga. Itu sebagai basic konsep kita masuk NC ke CNC ya. Tadi transmisi mekaniknya sudah, ya. Jadi gambaran umumnya jadi kalian sudah memahami dari awal dari proses transmisi mekanik, NC ke CNC. Nah, jadi kalau kita definisikan ya, mesin perkakas tadi kan saya membahas mesin perkakas tanpa CNC. Sekarang mesin perkakas dengan mesin perkakas CNC, definisi suatu jenis mesin perkakas intinya adalah ya dengan memakai pengendali numeris ya. Kemudian CNC sendiri itu benar gabungan dari perintah-perintah gerakan yang diprogram dalam bentuk kode-kode pada komputer ya. Awalnya sebelum bisa memungkinkan di komputer internal dengan perintah gerakan diprogram dalam kode-kode pada komputer, juga awalnya adalah NC untuk menjelaskan kontrol gerakan mesin berbagai fungsi menggunakan instruksi yang adanya dalam suatu bilangan ya, dan dikendalikan oleh sistem kontrol elektronika ya dulu ya. Jadi masih rangkaian elektronika sebagai kontrol logic kontrol yang ada, kemudian dikembangkan menjadi CNC dengan komputer mikro ya. Jadi memungkinkan penyimpanan, penjuningan program, monitoring mesin dan lain sebagainya ya kalau sudah CNC. Ya. Definisi populer lainnya apa? Mesin CNC adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer ya dengan menggunakan bahasa numerik. Nah, ini kalau ada kata standar ISO ya, ini nanti bisa juga keluar di UAS ya. Definisi mesin CNC ya, standar ISO-nya ada ya, nanti ada ISO tertentu tentang mesin CNC ya. Nah, kalian tambahkan nih sesuai standar ISO. Suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik ya. Data
perintah dengan kode angka, huruf, dan simbol sesuai standar ISO. Nah, itu benar ya. Definisi yang lebih lengkap. Nah, kemudian, jadi secara maknawinya kalian tahu, secara letterlock definisi yang lebih lengkap, secara definisi populer juga tahu gitu kan. Nah, jadi diputer-puter, definisi itu akan nggak berubah. Kalau secara maknawinya sudah memahaminya. Kemudian sistem kerja teknologi CNC ini akan lebih sinkron ya antara komputer dan mekanik, sehingga bila dibandingkan dengan mesin perkakas ya, mesin perkakas CNC lebih teliti ya, ada kontrol numerisnya ya, pengendali numeris ya. Jadi mesin perkakas CNC lebih teliti, lebih tepat, lebih fleksibel dan cocok untuk produksi massal ya. Ya kalau mesin perkakas tanpa CNC kan masih operator ya, operatornya yang namanya manusia ya, untuk kecenderungan kesalahan ya, apalagi untuk produksi massal dengan menggunakan CNC akan lebih cepat ya, bahkan sesuai dengan spek produk yang kita inginkan ya. Cuman kelebihan manusia itu di dalam memodifikasi ya, dia sebagai motornya di dalam suatu pemodelan ya. Dengan dirancangnya mesin perkakas CNC ya, dapat menunjang produksi yang membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi ya, bisa dirancang nanti ya, dan dapat mengurangi campur tangan operasi selama mesin beroperasi ya. Kalian bisa bayangkan kalau kalian membuat suatu blok mesin kendaraan roda 4 dengan mesin pesawat ya. Mungkin mesin bubut di produksi, nanti ada production unit, ada mesin bubut di training unit, ada mesin milling di training dan production unit ya, akan ukurannya akan berbeda ya. Nah, kalau dari mesin perkakas yang ada di aerospace ya untuk pembuatan mesin pesawat misalkan, itu mesin bubut, mesin millingnya itu akan besar ya, Bang. Ya tergantung mau dibuat per blok mesin yang pesawat atau satu full blok mesin pesawat tuh akan mempengaruhi ukuran ya, ukuran daripada mesin ya. Cuman sebelumnya kita perlu mengenal dulu ya, yang tanpa CNC ya, untuk sama mesin perkakas yang tanpa CNC juga ada ukuran sedang, ada ukuran besar juga ya, tanpa ada kontrolnya juga. Mesin perkakas standar baik milling maupun bubut ya. Nanti saya kasih gambar ya. Kemarin di awal juga pernah saya kasih gambar ya. Cuma itu belum atau tanpa pengendali masih perkakas dalam ukuran kecil, sedang, besar ya. Ada ukuran standarnya juga ya. Kemudian definisi populer lainnya ya, komputer dirubah-rubah gimana pun definisinya juga maknanya akan sama. Sebagai sistem otomasi ya, karena ada pengendali numeris tadi ya, atau sistem otomasi mesin perkakas ya, yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram ya secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan ya, karena sudah ada media penyimpanan berupa komputer mikro ya. Kemudian program disiapkan dalam bentuk kode ya yang berisikan urutan operasi ya. Dua cara dalam memprogram kendali numeris, yaitu secara manual maupun secara komputer ya. Bisa dalam suatu flash disk, bisa juga manual langsung diketik dalam satu panel kontrol ya, bisa. Nah, jadi bisa sudah didesain di program dalam satu flash disk juga bisa. Nah, ini sejarah dari awal ya, tadi sudah ya, itu dikembangkan pada tahun 1952 ya oleh John T. Pearson yang bekerjasama dengan MIT Servo Mechanism Laboratorium. Ini sudah di awal ya sebagai pengantar. Kemudian pada tahun 1960 muncullah mesin CNC ya. Cuman wujud pengembangan CNC waktu itu masih dibuat dalam ukuran yang relatif besar ya. Jadi CNC-nya ada, cuma relatif besar karena dulu komputer itu kan perkembangannya juga sesuai dengan sejarahnya juga kan. Dalam komputer itu bisa jadi besarnya satu ruangan. Sekarang yang kita lihat bisa seperti laptop ya, bisa ada di ruangan meja dari desktop ya. Nah, ada ukuran itu, jadi sejarahnya mesin tuh dari segi ukuran tuh relatif besar dan kecilnya itu ya tadi sesuai dengan perkembangan ditemukannya komputer, IC ya. Nah,
Sistem kontrol itu sudah menggunakan rangkaian terpadu IC yang lebih sederhana ya. Ataupun bisa juga walaupun sudah sampai ke komponen IC dilihat dari produk yang akan dibuat ya. Produk mesin pesawat dengan mesin kendaraan roda 4 ya mungkin ukurannya juga akan berbeda ya. Nah, itu. Jadi ya ini yang perlu kita ketahui ya sebelum kita masuk ke mesin CNC adalah kita harus mengenal mesin bubut atau milling konvensional dulu ya, yang konvensional ya. Bagaimana proses permesinannya ya. Nah, tadi sudah dengan prinsip dasar mekanik ya, gimana proses mesin bubut. Sini ada mesin bubut bekerja ya. Menggunakan prinsip dasar mekanik dan proses press atau milling ya. Mesin bubut kita dikenal juga latte mesin ya. Kalau ini press mesin atau milling ya. Kalau bubut milling konvensional itu dia digerakkan oleh manual ya, oleh operator ya, secara manual oleh operator ya. Kalau sudah CNC ya, nah itu bedanya. Nanti kita lihat contoh yang sudah bubut dan milling CNC ini masih konvensional ya. Mesin press dan mesin milling, mesin bubut ya. Mesin milling dan mesin bubut ya, ini masih konvensional. Nanti kita lihat yang menggunakan CNC yaitu digerakkan oleh motor yang dikendalikan oleh komputer melalui bahasa numerik. Nah, ini contohnya nanti coba kita lihat. Oh ini masih konvensional ya yang ada di industri ya, mesin milling press konvensional itu untuk mesin press ya. Nah, jadi kalian sudah melihat konstruksi fisiknya ya, jadi nggak canggung lagi. Tadi ya tergantung fokusnya juga di pengantar saya pernah menyampaikan ya. Nah, kalau kalian harusnya di metrologi itu fokus di how about quality, how to design itu nanti kalian tim dengan teknik mesin, teknik material ya, teknik bahan ya, metalurgi ya. Kalian harus difokus di how about quality ya, how to design. Tapi ya dengan mengetahui apalagi bisa mengoperasikan ya nanti di praktikum ya, kalian masih menggunakan mesin perkakas ya, belum, karena mahal kalau sudah menggunakan prinsip CNC ya, ada pengendalinya. Ini untuk contoh untuk mesin press atau mesin milling konvensional, ini kalau ini untuk mesin bubut ya. Nah, ini juga ada mesin bubut ukuran standar ya, ukuran besar ya, berdasarkan sejarah perkembangannya ada mesin bubut dengan ukuran sedang ya, ada dengan ukuran ringan ya. Ini lebih kepada rekayasa transmisi mekanik ya, yang sehingga mereka bisa membuat dengan beberapa ukuran ya. Tergantung tadi ya ukuran itu produk apa yang akan kita desain gitu ya. Nah, itu kemudian, nah ini baru kita masuk kepada yang mesin bubut dan mesin milling CNC ya. Kita kenal nanti ada dua berdasarkan fungsi penggunaannya ya, ada sebagai training unit dan ada production unit ya. Kalau kita punya ini bagus ya, mesin bubut CNC training unit ya. Kemudian mesin press milling CNC training unit ya. Ini secara sekilas saja modelnya banyak ya. Jadi jenis mesin CNC ya secara garis besar ya, mesin CNC dibagi dalam dua macam ya, ada mesin bubut CNC itu terdiri dari mesin bubut training unit, mesin bubut production unit ya. Kemudian mesin milling juga ya, ada mesin training unit dan di production unit ya. Nah ini untuk contoh di industri ya, banyak modelnya ya, tergantung produk yang didesain. Untuk mesin press CNC ya, untuk production unit ya, dengan berbagai tipe ya. Nah, ini tergantung produk yang akan didesain ya, seberapa besar mesin milling CNC di production unit ya, untuk penggunaan production. Kemudian mesin bubut nih ya, yang ada di industri juga ya, dengan ukuran yang berbeda-beda ya, dan desain tipe yang berbeda juga ya untuk production unit pada mesin bubut CNC nih ya. Nah, ini ada yang besar, ada yang tergantung jenis dari produk yang akan didesain ya. Nah, ini juga yang perlu kalian ketahui ya. Jadi keuntungan menggunakan mesin CNC ya dibandingkan dengan mesin biasa,
hasilnya lebih presisi, waktu pengerjaannya lebih rendah ya, karena sudah otomasi, dapat mengerjakan produk yang banyak ya, dapat mengerjakan kontur yang sulit ya, berbagai bentuk produk ya, dengan kontur yang sesulit apapun masih bisa didesain ya, dapat dihubungkan dengan otomasi ya. Keamanan dan keselamatan operator meningkat ya dengan menggunakan mesin CNC. Itu keuntungannya, efisiensi operator, mengurangi ruang permesinan, mengurangi penggunaan mesin yang banyak ya, dan kesalahan manusia yang lebih sedikit ya, sehingga produktivitas meningkat ya. Jadi yang perlu kalian ketahui ya, bagian utama mesin dari mesin berkakas CNC ya, mesin perkakasnya ya, persintosnya adalah bagian yang melaksanakan proses pengerjaan benda kerja ya. Itu banyak prinsip transmisi mekanik, kemudian ada unit kendali ya. Nah, ini saya bilang karena dia menggunakan pengendali numerik ya, adalah bagian yang melakukan pengontrolan dan mengendalikan mesin perkakas ya. Kita MCU, kita kenal mesin control unit ya. Nah, ini gambarannya mesin perkakas ditambah MCU ya. Nah, control unitnya ya, ada panel tombol yang dapat diisi dengan program ya. Nah, kemudian, nah ini tadi sudah ya. Nah, program, jadi 6 bagian utama mesin CNC, program, unit kendali atau prosesornya ya, alat cekam benda kerja, kemarin di pengantar sudah ya, alat cak yang dikenal dengan cak ya, alat cekam benda kerja, di mesin bubut tuh ada caknya. Dia ada spindle ya, jadi ada motor listrik servo ya, untuk menggerak sebagai penggerak, itu menggerakkan kontrol tools, motor listrik untuk menggerakkan motor pahat spindle ya. Nanti di awal juga ya di pengantar sudah saya kenalkan ya, spindle, cak, cutting tools, pahat, nanti ada tempat cutting tools yang magazin ya, tempat pahatnya ya di mesin milling ya. Sini nggak digambarkan ya. Kemudian ada dudukan dan pemegang tools atau holder. Ini 6 bagian utama ya, yang paling utama ada 6 yang perlu kalian tahu di dalam mesin CNC ya. Nah, ini bagian-bagiannya ini untuk mesin milling press ya, secara ini magazine ya, tempat beberapa pahat ya. Spindle-nya kita juga pernah dibahas kemarin ya, spindle dan pemegang alat potong ya. Kemudian meja, ini kalian bisa baca ya, ada ragum ya, tempat meja kerja. Kemudian ada panel kontrol karena sudah CNC ya, ada panel kontrol ya. Kemudian ya, ini gambaran visual yang lebih jelas lagi ya, ada mesin yang ada di industri, cutting tool, ragum, meja mesinnya ya, mesinnya panel kontrol. Kuncinya ada di panel kontrol ya. Gimana di mesin bubut ya, mesin bubut juga kunci utamanya CNC, mesin bubut, mesin milling ada di kontrol unitnya ya. Bagian panel kontrolnya bisa di kalau setting posisi ini untuk posisi desain awal bisa menggunakan secara manual ya. Mengenai posisi pahat yang ada, kemudian benda kerja bisa juga langsung diketik di dalam satu panel kontrol ya. Kita mengenal tailstock juga di awal pengantar sudah tool to read ya. Cuma istilahnya sama semua, itu punya pemegang pencekam benda kerja ya, ada kepala mesin ya, kemudian ada bagian belakang mesin yang elektriknya, ada penguat pengendali kontrol. Dihubungkan nanti ke pengendali ada penggerak utama dari motor ya, kemudian spindle. Gambaran spindle juga sudah di awal di pengantar ya. Jadi sekali kalian lebih lengkap lagi nih ya di yang kedua, karena merupakan gabungan ya, saya sengaja supaya kalian konsep menyeluruhnya lebih paham lagi ya. Sebenarnya prinsip kerja mesin CNC ya, baik milling maupun bubut ya, cuman dua langkah. Pertama, membuat program CNC dulu sesuai produk yang akan dibuat ya, dengan cara pengetikan langsung ya pada HMI mesin, ataupun bisa dibuat pada komputer ya dengan perangkat lunak pemrograman CNC. Kemudian program CNC itu lebih dikenal sebagai G-code. Membedakan dengan PLC ya, PLC dengan ladder diagram ya, ini menggunakan G-code. Sebenarnya bisa juga dengan PLC yang ladder diagram ya.
Kan dia punya standar tadi, kembali lagi definisi mesin perkakas CNC dengan CNC itu ya harus sesuai standar ISO ya. Ya dia menggunakan program dengan instruksi-instruksi dengan kode-kode ya, gigi code, seterusnya dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC menghasilkan pengaturan motor servo ya pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses penulisan hingga menghasilkan sesuai produk yang diinginkan ya. Kemudian ya, umumnya ya cara mengoperasikannya yaitu dengan tadi ya memasukkan perintah numerik ya melalui tombol-tombol yang ada pada panel instrumen ya. Di tiap-tiap mesin ada 2 sistem koordinat yang perlu diketahui ini ya pada proses pembuatan program ya. Ada 2 sistem koordinat pada proses pembuatan di mesinnya, yaitu sistem sistem koordinat absolut dan sistem koordinat inkremental ya. Ada metode absolut ya dengan metode inkremental. Maksudnya gimana ini adalah suatu kalau metode inkremental ya adalah suatu metode ya pemrograman CNC yang titik awal penempatannya selalu berpindah ya sesuai dengan titik yang terakhir ya. Bisa jadi titik nolnya di mana aja ya. Nanti kita gambarkan ya posisi dengan sumbu X dan Y ya. Tergantung dari titik akhir ya. Kalau absolut ya sudah titiknya sudah tetap pada satu titik ya selama mesin beroperasi ya. Jadi nanti kita bisa lihat gambaran dari sumbunya ya. Nanti kita jabarkan di bawah ya. Dengan metode inkremental ya. Setiap kali gerakan pada proses pengerjaan benda berakhir, titik akhir gerakan alat potong akan dianggap sebagai titik awal ya. Jadi tergantung dari gerak akhir dari titik terakhir ya. Titik akhir gerakan alat potong akan dianggap sebagai titik awal gerakan alat potong ya pada tahap selanjutnya ya. Kalau metode absolut tadi sudah jelas ya, metode absolut titik awal ya digunakan sebagai acuan ya. Karena akan selalu tetap pada satu titik ya selama mesin beroperasi. Nanti kita gambarkan, kita jabarkan dengan sumbu-sumbu. Nah ini alur proses permesinan CNC ya. Berkembang dari proses permesinan kontrol numerik yang menggunakan kartu pita berlubang ya cirinya ya. Kontrol numerik. Pemesinan CNC merupakan proses yang menggunakan kontrol terkomputerisasi ya untuk mengoperasikan dan memanipulasi mesin ya. Ini lebih populer lagi nih definisinya. Dan alat pemotong untuk benda kerja, misalkan logam, plastik, kayu, busa, dan lain-lain ya. Sehingga kalian bisa membuat satu produk secara massal ya, bodi motor Honda, bodi motor Suzuki ya, dengan cepat produksi secara massal. Meskipun ada begitu banyak jenis dan proses dalam permesinan CNC, ya, prinsip-prinsip dasar dari proses tersebut sebagian besar tetap sama ya. Jadi proses permesinan CNC dasar mencakup ada tahapannya ya. Alur proses permesinannya itu dengan mendesain model CAD ya, computer aided design dulu ya. Kalau didesain dulu produk yang kita inginkan tuh kan file tadi ya, file mengkonversi file CAD yang sudah dibuat model produknya ya. Dikonversi ke program CNC ya. Sudah dikonversi ke program CNC, baru mempersiapkan mesinnya, mesin perkakas yang kita akan gunakan yang sudah terinput dengan pengendali numeriknya tentunya ya. Kemudian menjalankan operasi. Ada 4 tahap menjalankan operasi permesinan di mesin ya. Itu aja ya. Baik CNC bubut dan CNC milling ya, prinsip kerjanya sama ya. Mesinnya untuk mesin bubut CNC ya, dikenal dengan latte CNC ya, yaitu suatu proses bubut dengan menggunakan mesin bubut CNC dilakukan dengan kode-kode standar ya. Sama aja kode yang digunakan untuk mengoperasikan mesin bubut, yaitu kode G dan kode M ya. Mesin bubut CNC memiliki sumbu yang sama nih. Kita lihat sumbu X dan sumbu Z. Beberapa kelebihan dari penggunaan mesin bubut CNC adalah ya, ya karena dia sudah menggunakan numerik, itu akan seragam hasilnya dengan bentuk sesuai dengan spek yang diinginkan ya, toleransi dapat disesuaikan ya, proses kerja yang cepat sehingga dapat menghemat waktu ya. Biaya proses akan semakin rendah, pahat bubut CNC menggunakan insert ya. Ini insert ini jauh lebih hemat daripada pahat, ini lebih ke bahan ya, karbit, bahan pahat ya yang banyak digunakan menggunakan insert.
jauh lebih hemat daripada pahat bubut konvensional ya. Untuk yang CNC sudah menggunakan insert. Nanti yang bergerak apa ya? Sini yang bergerak benda kerjanya. Dia ada yang kalau di scrap benda kerjanya diam. Kalau di milling dan CNC benda kerjanya bergerak. Didesain di mana menggunakan beberapa sumbu ya. Nanti kita kenal dulu, nanti kita jabarkan sumbu kartesian ya. Sumbu koordinat kutub yang kita lihat ya. Ini untuk mesin milling CNC ya. Mesin milling CNC tadi bubut sudah sama seperti proses bubut ya dengan menggunakan kode-kode yang digunakan untuk mengoperasikan. Ada kode G maupun kode M juga sama ya. Pada mesin milling ada 3 buah sudut ya. 3 buah sumbu yang dapat bergerak secara bersamaan ya. Pada milling nih ada sumbu X, Y, dan Z. Pergerakan mesin ini dirancang terkoordinasi ya untuk mendapatkan lintasan tertentu ya, sehingga dapat dinamakan sumbu yang berkesinambungan ya, atau sumbu kontur ya. Contouring aksis ya. Sumbu Z orientasinya bersamaan dengan gerak seputar spindle ya, sumbu Z ya, gerak putar spindle. Kemudian bersama dengan sumbu X dengan arah gerak horizontal, ini benda kerja mau dibawa ke arah kemana ya. Dan sumbu Y yang mengikuti kaidah tangan kanan sehingga membentuk sistem sumbu X, Y, Z untuk menyatakan gerakan translasi pahat ya. Jadi perlu tambahan pergerakan bergeser mesin itu perubahannya plus X misalkan ya. Itu nanti bisa diatur di programnya ya. Bagaimana pahat ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kita akan mengenal yang absolut dan tipe yang incremental ya. Kelebihannya itu oleh mesin CNC yaitu ketelitian yang tinggi, ketepatan yang tinggi, produktivitas tinggi, dapat membentuk yang kompleks ya millingnya. Nah, kita perlu mengenal dulu ya sistem kendali mesin ya yang ada di mesin ini yang terkait dengan transmisi mekanik tadi ya. Kita kenal dengan loop terbuka ya, kendali lingkar loop terbuka, kemudian yang tertutup ya ada tentunya ada position tadi ya, perubahan dari X awal ke X, bisa X plus, bisa X min ya. Nah, tergantung programnya kita ingin mulai dari titik mana ya, bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Position sensor mendeteksi sehingga ada feedback signal yang membantu komparator antara input yang sebelumnya di input posisi awal ya. Nah, ini ada rangkaian di dalam satu perangkat unit pengendali yang sudah ada pengendali elektroniknya ya. Digital to analog converter ya. Kemudian untuk menggerakkan DC servo motor ya. Kemudian gear, transmisi gear yang motor servo sebagai penggerak, gear yang akan menggerak work table ini ya, perubahan dari X awal misalkan ini di komparator membaca terkoreksi dalam satu perhitungan minus X ya, maka dia akan bergerak ke minus X atau plus, tergantung program ya, mau pergerakannya dimulai dari titik absolutnya apa dulu. Ada titik absolut, ada titik incremental, kita lihat jenisnya dulu ya, jenis sumbu yang koordinat yang kita gunakan ya, titik yang kita gunakan. Kemudian yang untuk loop terbuka ya, ini bisa dilihat stepping mode dari jenis motornya ya, pergerakan perpindahan dari sumbu X awal ke sumbu X positif ataupun negatif ya, itu tidak merupakan suatu feedback yang perlu dihitung, tapi menggunakan prinsip stepping motor yang punya sudut misalkan. Kalau dia mempunyai 2 sudut bergerak sehingga dia bisa memprediksi perubahan bergerak ke kiri atau ke kanan gitu kan ya, untuk stepping motor yang punya ciri pergerakan sudut motor ya. Nah, itu juga bisa dihitung dengan prinsip stepping motor tadi ya. Oke, itu mungkin yang perlu kita kenal ya, bagaimana mesin bekerja dengan kendali lingkar loop terbuka maupun kendali lingkar loop tertutup ya. Sebagai dasar juga ya, di proses permesinan itu sendiri ya, transmisi mekanik yang terjadi ya ketika dia
lingkar terbuka ya. Nah, di sini kendali servonya ini ya masih belum ke arah yang menggunakan transducer mekanik ya. Jadi dia ada semacam sensor ya, sensor pengendali yang membaca posisi perubahan transmisi mekanik meja ini ya, seberapa jauh dari posisi awal. Misalnya posisi awal di sini, dia bergerak, transducer membaca, dia memberikan hantar balik ya, ada unit kendali sehingga bisa menginstruksikan ya secara mekanik ya dengan perpindahan meja kerja ini sebesar misalkan dari X plus ke X min gitu ya. Unit kendalinya ini kalau yang terbuka ya, dia tanpa ada transducer yang bisa membaca pergerakan ya. Ini lebih ke arah transmisi mekanik ya. Transmisi mekanik. Kita nanti jangan rancu dengan transducer yang menggunakan besaran listrik ya. Kalau di sistem instrumen itu adalah bedanya dengan alat ukur karena dia sudah menggunakan besaran listrik ya, transducernya sudah dirubah ke arah besaran listrik ya. Nanti di sini di mesin perkakasnya masih menggunakan transducer yang mekanik, kemudian nanti ada unit pengendali, kendali servo, misalkan dihubungkan dengan satu rangkaian elektronik ataupun fungsi komputer mikro juga untuk mengendalikan motor servo ya, seberapa pergerakan meja kerja ini dari posisi benda kerja yang ada ya, yang diinginkan, seberapa perpindahan dari sumbu dari X ke X plus atau ke X min ya. Ya mungkin secara sederhananya seperti itu yang perlu kita kenal ya, prinsip lingkar terbuka dan lingkar tertutup dengan sistem pengendali untuk lingkar tertutup ya. Jadi kalau dijabarkan ya, proses penggunaan stepping motor pada mesin CNC ya, komputer kontrol menghitung jarak tadi ya, menghitung jarak yang ditembus sliders, informasi diteruskan dalam kode binary ke komputer ya. Nah, ini sudah ada komunikasi ke komputer ya, sudah besaran putaran tadi ke arah besaran listrik ya. Dengan tentunya nanti ada analog to digital, ada digital to analog ya. Sehingga komputer bisa membaca. Komputer mulai menjalankan komparator mulai menjalankan motor ulir penggerak berputar menggerakkan slider ya, ada komparator ya, pembanding tadi dihitung terkoreksi berapa ya. Ini kalau ini pergerakan ya, komparator transmisi mekanik pergeseran dari X plus ke X min atau ke X posisi semula. Dia ada komparator yang menghitung setiap perubahan jarak yang ditemui oleh slider diperiksa oleh bagian pengukuran ya, yang disebut transverse measurement ya. Dan informasi ini dikembalikan ke feedback. Tadi ya kita bicara lingkar tertutup ya. Informasi yang datang dari bagian ini adalah oleh komparator dibandingkan apakah jarak tersebut telah tercapai atau belum ya, gitu prinsipnya ya. Jika belum tercapai, motor akan terus berputar. Setelah slider tepat berada pada posisi yang diinginkan, komputer akan mengirimkan sinyal ya. Nah, itu mengirimkan sinyal ke komputer dalam bentuk besaran listrik. Oke, selanjutnya akan meneruskan perintah berikutnya yang terdapat pada program. Ya begitu ya proses kerjanya ya. Sehingga yang diinginkan repeatability-nya ya, menghasilkan gerak yang seakurat dan secara kontinu ya, meliputi kekuatan, kelenturan ya, stabilitas dimensi ya. Repeatability tergantung daripada kekuatan ya, kalau bicara transmisi mekanik ya, itu menghasilkan kemampuan mesin yang akurat dan kontinu ya, dilihat dari kekuatan bahannya, kelenturannya, getaran dari mesinnya, stabilitas dimensi ya. Tadi ada prinsip di transmisi mekanik untuk mengurangi getaran ya, dari katrol yang untuk di gear juga ya, untuk di rantai kalau dia menggunakan prinsip rantai ya. Banyak teknik transmisi mekanik untuk mengurangi ya tadi getaran yang ada ya. Kemudian stabilitas dimensi, kontrol akurat terhadap gerak geser ya. Kontrolnya juga harus akurat ya terhadap pergeseran yang ada ya.
Nah, kemudian kita juga di CNC ya ada cara mode kontrol ya, cara pengaturan ya. Pengaturan yang dikenal dengan pengaturan titik ke titik ya, mode pengaturan pemotongan lurus. Kemudian mode pengaturan pemotongan kontur ya. Kalau kalian device apapun ya, nah, device HP punya mode ya, mode yang akan kita mode saya device HP ya, kita bisa atur ya. Kalau ini device untuk pada sistem CNC ya. Berkenaan dengan cara pengaturan sistem dibagi menjadi 3 kategori ya. Apa itu pengaturan titik-titik ya? Untuk menempatkan titik koordinat gerakan dari titik ke titik ya dilakukan secara cepat, rapid. Lintasan program tidak dapat terlihat karena alat potong ya tidak dapat melakukan pemotongan ya ketika terjadi pergeseran. Pengaturan umumnya digunakan pada mesin bor atau las listrik ya. Kemudian ada mode pengaturan pemotongan lurus ya. Caranya untuk pemotongan lurus hanya satu sumbu per penggerak ya yang dijalankan sehingga panjang dan rata-rata gerakan dapat diamati ya. Pengaturan ini digunakan pada mesin bubut dan press sederhana ya. Kemudian ada pengaturan pemotongan kontur ya. Mengikis kontur yang sesuai kita inginkan ya. Pengaturan caranya adalah paling baik karena dua atau beberapa gerakan sumbu dapat diatur ya secara serempak sehingga dapat membentuk berbagai kontur yang dikehendaki ya. Ya, produk itu kan apalagi blok mesin ya. Berapa ulirnya, berapa sudut yang harus dikikis ya. Konturnya juga seberapa sedalam yang kita inginkan ya dari produk yang ada. Nah, ini ada di dalam kontur ada 3 macam pengaturan kontur ya. Cara membentuk kontur ya, pengaturan kontur ada pengaturan 2 dimensi ya. Mengontrol 2 sumbu gerakan sumbu secara kemudian ada 2,5 dimensi itu menggerakkan pada 2 sumbu secara serempak ya dengan kombinasi sumbu yang berbeda ya. Nah, baik lurus maupun lingkar ya. Sumbu X dan Y atau sumbu Y dan Z ya atau sumbu X dan Z. Nah, ini adalah kombinasi yang berbeda, sumbu yang berbeda secara serempak kalau untuk pengaturan kontur 2,5 dimensi. Kemudian mengatur kontur 3D ya. Ini dapat mengontrol 3 gerakan sumbu ya secara serempak dan dapat membentuk kombinasi 3 dimensi ya. Itu ya ada pengaturan konturnya juga. Kemudian kita harus mengenal komponen-komponen penghubung ya pada sistem CNC ya, interface ya antara operator dan komputer ya, panel kontrol ya, tombol-tombol untuk membuat suatu program ya. Kemudian ada komponen penghubung antara komputer dan mesin perkakas ya. Memposisikan kontrol penghubung utama ya, ada kontrol sumbu mesin dan power supply ya. Panel kontrol pada mesin CNC ya sangat bervariasi. Tadi di gambar juga sudah jelas ya. Tergantung tipe dan pembuat pabriknya ya. Ya biasanya ada layar monitornya ya, ada bagian kontrol dan mengoreksi mesinnya ya. Ada tombol-tombol secara manual ya pada mesin konvensional ya. Untuk kontrol untuk pemrograman digunakan memasukkan, mengoreksi dan menyimpan program ya. Nah, ini bagian-bagian dari panel kontrol yang ada ya. Kita juga harus mengenal titik nol dan titik referensi ya. Setiap gerakan pada mesin CNC ya dikontrol oleh sistem koordinat ya. Sedangkan ketepatan posisi yang dihasilkan oleh gerakan tidak terlepas dari peranan titik nol ya. Di mana titik nolnya ya? Terdapat 2 titik nol mesin ya. Awal biasanya dikhususkan untuk mesin-mesin produksi. Titik nol mesin merupakan titik nol untuk sistem koordinat mesin ya. Titik awal untuk sistem koordinat lain dan titik referensi mesin ya. Nanti ada referensi mesinnya, titik awalnya setiap mesin berbeda-beda ya. Posisi awal pahatnya itu ada yang dimulai dari posisinya tergantung mesin production unitnya ya, besar, ukuran besar, kecil juga ya. Kemudian ditentukan titik nol mana kita mau mulai bekerja dari mesin yang ada ya. Pada mesin bubut titik nol mesin terdapat pada spindle nose. Nah, itu yang dinamakan mesin bubut. Titik nol mesin terletak pada pusat spindle nose. Sedangkan pada mesin press bervariasi tergantung dari pabrik yang membuatnya. Bervariasi untuk mesin press ya. Intinya dari mana kita mulai
menyayat benda kerja ya. Titik nol benda kerja, ini kalau ini ada titik nol benda kerja adalah titik nol sebagai hasil pergeseran ya. Titik nol mesin yang dibuat pada program ya. Pada mesin press titik nol dapat ditemukan bebas oleh programmer ya. Pada press bisa ditekan bebas ya dari mana mulai titik nolnya ya. Oke, titik referensi ya berfungsi sebagai titik pendukung titik nol ya. Terbagi menjadi dua titik referensi mesin. Ada titik acuan yang mengkalibrasi, mengontrol sistem menggunakan gerakan slide dan gerakan alat potong. Titik referensi alat potong ya. Merupakan titik acuan untuk menentukan koreksi posisi alat potong yang terletak pada dudukan pemegang alat potong. Jadi nanti posisi awal mesin itu, awal pahat itu ya, setiap tadi saya katakan setiap ukuran mesin kan beda-beda posisinya kan. Kemudian dihubungkan dengan posisi mesin dia terkoreksi berapa dihubungkan dengan alat potong. Jadi tahu letak titik awal ya, mesin itu sudah bisa membaca letak titik awal dia dari mana kita memulai ya. Ada titik referensi mesin, ada titik referensi alat potong ya. Nah, tadi ada koreksi posisi alat potong yang terletak pada dudukan pemegang alat potong, titik referensi alat potong. Kalau titik referensi mesin, titik acuan untuk mengkalibrasi, mengontrol sistem pengukuran gerak slide dan gerak alat potongnya. Itu tadi posisi mesin itu ya, setiap mesin karena berbeda-beda ya, mengkalibrasinya pun kita melihat dari titik awal posisi pahat itu ya. Setiap mesin akan memposisikan kedudukan yang berbeda-beda ya. Kalau titik nolnya sudah kita posisikan dengan baik dan benar sesuai dengan ukuran daripada mesin dan posisi letak awalnya, ya, kalau belum dikalibrasi dulu ya. Nah, tentu ada nilai koreksi nanti bisa dipraktikum mungkin ya. Gerakan pada mesin CNC ya, kita mengenal ada gerakan interpolasi linear ya, gerakan interpolasi linear, ada gerakan linear lurus, gerakan interpolasi linear ya. Yaitu gerakan lurus dari dua buah sumbu atau lebih yang secara bersamaan dalam perbandingan tertentu hingga membentuk sudut atau kemiringan tertentu yang dimulai dari titik awal sampai titik yang dikehendaki ya. Sasaran dari sumbunya ya kita lihat ya, tadi ada yang bergerak dua sumbu atau lebih yang bergerak secara bersamaan ya atau membentuk sudut ya. Ini adalah kode-kode ya, contoh kode-kode pemrograman ya G00 yang gerakan lurus cepat tanpa pemotongan, artinya G01 gerak lurus dengan pemotongan ya. Tinggal sasarannya kita di sumbu X, Y atau Z. Tadi berbicara pergerakan secara bersamaan atau bentuk sudut yang diinginkan ya. F itu feeding ya, mau dimakan seberapa besar ya dari produk yang ada ya. Kemudian kita kenal lagi gerak interpolasi melingkar ya, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam ya. Kalau ini ada X sasaran sumbu X, Y, Z ya, ketika G02 dan G03 ini formula dari satu pengkodean mesin ya. Alat kendali mesin ya, kita punya alat kendali tadi ada motor step ya, stepper motor. Adalah salah satu jenis motor DC ya yang dapat berputar ya pada langkah tetap dengan bisa sudut tertentu ya. Ada motor stepper ya, dia punya sudut tertentu ya, tadi kita bisa atur kalau dia ingin lingkar terbuka ya. Karena ciri khas atau karakteristik dari motor stepper dia berputar pada langkah tetap dengan besar sudut tertentu ya, kita bisa prediksi berarti kan ya. Tidak seperti motor DC biasa ya yang menghasilkan gerakan putaran kontinu ya. Motor step menghasilkan gerakan putar diskrit ya. Nah, seperti terlihat pada gambar ya, ini bisa perbedaannya stepper motor dengan yang berputaran secara kontinu dan discrete rotation ya. Sehingga kalaupun dia lingkar terbuka bisa diprediksinya berapa step yang sudah berputar ya. Atau dengan dimer kecepatan yang kita inginkan juga ya dari DC motor atau AC motor ya, bisa kita kendalikan ya dengan berbagai rekayasa rangkaian elektronik ya.
Kemudian ada alat kendali mesin, misalnya sudut untuk tiap langkah. Ini untuk motor step digunakan pada aplikasi memerlukan putar pada sudut tertentu ya. Namun tidak memerlukan umpan balik. Nah ini tadi yang saya bilang. Karena dia sudah karakteristiknya motor step itu punya sudut tertentu. Berapa kali dia step berputar, kita sudah bisa mengetahui posisi daripada meja kerja, dihubungan dengan meja kerja misalkan. Kalau yang belum punya, kalau yang belum ada, perlu ada umpan balik ya, perlu ada sensor posisi. Ya. Itu berbeda karakteristik motornya ya. Sudut perpindahan dapat diketahui dengan menghitung jumlah langkah yang dilakukan. Nah, jumlah langkahnya berapa langkah dia nih dalam satu putaran. Nah, kita bisa memprediksi posisi setiap pergerakan langkah dari motor step ya. Satu-satunya jenis motor DC yang pun dapat dilakukan secara open loop ya penggunaan step ini ya. Ini contoh untuk produk untuk device lain ya, ada printer, scanner, copy disk drive ya. Apalagi yang perlu kita ketahui ya, baik CNC bubut dan CNC milling ya, tentunya dasar-dasar pemrograman ya. Langkah yang artinya adalah seorang programmer ya, sebelum menggunakan mesin CNC kita harus mengenal beberapa sistem koordinat ya yang ada pada mesin CNC. Kemudian yang kedua ya, kita harus memahami prinsip gerakan sumbu utama dalam mesin CNC. Sebentar ada tamu ya. Masuk aja, dari mana? Lagi ngajar bentar ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Kita lanjut ya. Jadi dasar sistem koordinat yang perlu kita ketahui ya, ada sistem koordinat Cartesius ya, kemudian sistem koordinat kutub ya. Dia punya koordinat mutlak dan koordinat relatif atau berantai inkremental ya. Itu pun yang di sistem koordinat kutub ya. Yang perlu kita ketahui, kenal ada sistem koordinat Cartesius dan sistem koordinat kutub ya. Kemudian selanjutnya menentukan sistem koordinat yang akan digunakan ya dalam pemrograman ya. Koordinatnya kita mau kebanyakan menggunakan Cartesius ya. Pada umumnya sistem koordinat yang sering digunakan adalah sistem koordinat Cartesius ya, yaitu koordinat mutlak absolut dan koordinat inkremental ya. Koordinat Cartesius digunakan untuk menentukan tiap titik ya dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Dapat pula ya, sistem koordinat Cartesius dapat pula pada dimensi yang lebih tinggi ya, 3 dimensi dengan menggunakan 3 sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini udah tahu ya sistem koordinat Cartesius ya. Ini gambarannya untuk mendimensikan koordinat di program 2 garis berarah ya. Yang tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda ya, kedua sumbu tersebut ya. Nanti kita kenal ada titik absolut, ada titik inkremental ya. Nanti kita lihat. Pemrograman yang dalam bentuk titik koordinat selalu mengacu pada titik nol benda kerja ya, untuk pemrograman absolut ya. Kedudukan titik dalam benda kerja selalu berawal dari titik nol ya, sebagai acuan pengukurannya ya. Sebagai titik referensi benda kerja, letak titik nol sendiri tentu berdasarkan bentuk kerja ya, tergantung bentuk kerjanya untuk titik referensi dan keefektifan program yang akan dibuat ya. Dan posisi mesin tentunya ya, sebagai titik referensi dengan ukuran yang berbeda-beda tadi ya. Penentuan titik nol mengacu pada titik nol benda kerja ya, TMB ya. Ini yang mengacu kepada titik nol benda kerja ya. Kemudian nanti ada pemrograman benda kerja yang rumit melakukan kode dengan benda kerja ya. Bisa dipindah sesuai kebutuhan untuk memudahkan pemrograman dan untuk menghindari kesalahan pengukurannya. Nah, kita kenal dulu istilah penentuan titik nol mengacu pada titik nol benda kerja. Benda kerja ya. Kelebihan dari sistem ini bila terjadi pemrograman hanya berdampak pada titik yang bersangkutan sehingga lebih mudah melakukan koreksi ya. Ya di titik X sumbu X 1,1 di A B 5,1 ya di titik itu ya. Ya makanya dia lebih mudah dalam melakukan koreksi, titiknya sudah pasti ya. Nanti kalau udah di daerah sumbu X ya, inkremental tuh gitu, di daerah sumbu X dia masih posisinya masih berubah ya. Dimanapun dia dianggap titik nol ya, nanti kita lihat ya. Seperti seolah-olah titik nol. Nah, pemrogramannya ya ini untuk yang inkremental ya. Kita lihat posisi. Jadi
Ya, pengukuran lintasannya selalu mengacu pada titik akhir ya, dari suatu pengukuran ya. Nah, kuncinya dia mengacu pada titik akhir. Titik akhir suatu lintasan merupakan titik awal ya untuk pengukuran lintasan berikutnya atau penentuan koordinat yang berdasarkan pada perubahan panjang pada sumbu X ya. Jadi berdasarkan ada perubahan di sumbu X dan perubahan sumbu Y ya. Titiknya dianggap sebagai 0 tergantung lintasan akhirnya ya. Baru misalnya lintasan di titik B. Nah, itu sebagai titik 0 dilanjutkan ke titik C ya. Itu namanya pemrograman inkremental ya. Titik 0 benda kerja mengacu pada titik 0 sebagai titik referensi awal ya. Nah, letak titik 0 benda kerja ditentukan berdasarkan bentuk benda kerja dan efektif lain ya. Jadi tergantung bentuk benda kerja itu sendiri ya. Blok mesin kan macam-macam bentuknya itu ya. Nah, mana yang lebih efektif kita memulai dari titik 0 sebagai titik referensi awal ya. Kita harus tentukan ya, penentuan titik koordinat berikutnya mengacu pada titik akhir suatu lintasan ya. Dilihat dari titik akhir suatu lintasan. Sistem pemrograman inkremental dikenal juga dengan sistem pemrograman berantai ya, relatif. Kalau salah sedikit ya salah seluruhnya ya, karena dia tergantung titik akhirnya. Kalau beda dengan absolut ya titiknya ya udah tertentu di titik itu ya. Penentuan pergerakan alat potong ya dari titik satu ke titik berikutnya mengacu pada titik pemberian terakhir alat potong ini inkremental tadi ya, tergantung titik akhir. Penentuan titik tahap demi tahap ya. Kelemahan dari sistem pemrogram ini bila terjadi kesalahan ya tentunya ada akan penyimpangan yang akan semakin besar ya. Lebih banyak yang absolut ya. Pemrogram polar terdiri dari ya, ada juga nanti kita kenal dengan sistem koordinat kartesius, ada sistem koordinat kutub nih yang polar ya, ada polar juga terdiri dari polar absolut ya, mengacu pada panjang lintasan. Ini cirinya adalah panjang lintasan ya dengan sudut tertentu di absolut, sudutnya sudah tertentu, panjang lintasannya tertentu. Kalau inkremental ya, sudutnya perubahan sudut kita lihat dari perubahan sudut yang di akhir setelah titik terakhir dia panjang lintasannya ya. Sehingga nanti ada perbedaannya ya, polar koordinat absolut pada titik B dengan perubahan sudut yang sudah pasti 0 derajat, kali ini ini ada perubahan di posisi 0 derajat, ke berapa derajat ya. Tentunya dengan panjang lintasan tertentu ya, baik absolut maupun inkremental. Perbedaannya dengan inkremental, ada besarnya perubahan sudut ya. Nah, ada perubahan sudutnya ya. Kemudian koordinat CNC sumbu X, Y, dan Z ya. Nah, ini pergerakan utama sumbu X dan Z ya di dalam suatu mesin. Ketika dia bergerak ke kiri, dia minus X, ke kanan dia plus X ya. Atau pergeseran sumbu Y sumbu Z ya, naik dari 0 ke ini pergeseran benda paham. Jadi kita mengasumsikannya pergerakan yang benda kerja yang kita mau desain kan. Naiknya plus Z, plus 1 Z, atau bergesernya tadi kalau sumbu Y itu Y plus 3 ya, dari sumbu Y yang di sumbu X-nya plus 1 atau tidak bergerak tetap di titik 0. Nah, ini bisa kita atur di dalam suatu pemrograman ya. Oh, di sini titik X-nya minus 2 ya. Diatur di dalam suatu pemrograman ya tadi ya. Nah, karena dia berisikan instruksi kode-kode ya. Bukan seperti PLC yang menggunakan ladder diagram ya. Bahasa pemrogramnya beda. Cuman sebenarnya bisa juga menggunakan PLC. Nah, ini ya dasar kontrol sebelum pada mesin CNC diatur berdasarkan ISO ini ya. 841 ya. Dan DIN, nah ini ya makanya kalau apalagi dilengkapi tadi definisi mesin perkakas CNC sesuai dengan standar ISO 841 dan DIN, nah itu lebih lengkap, lebih bagus. Nah, ini right hand koordinat ya, mana sumbu Y diumpamakan sumbu X kemudian Z ya dengan perubahan Y plus dan sudutnya ya perputaran A plus, itu dari right hand ya bisa kita umpamakan pergerakannya. Gerakan sumbu utama CNC ya, belum bahwa dalam setiap program mengandung prinsip bahwa sumbu utama tempat pahat atau pisau pres yang bergerak ke berbagai sumbu ya. Memperhatikan bahwa dalam setiap pemrogram mengandung prinsip bahwa sumbu utama ya tempat pahat tadi atau pisau pres yang bergerak ke berbagai sumbu ya. Ada sebuah sumbu Y, sumbu Z, sedangkan meja tempat dudukan benda diam meskipun pada kenyataan meja mesin pres yang bergerak ya.
Programmer tetap menganggap bahwa alat potonglah yang bergerak. Jadi nanti gini jadinya ketika bila menghendaki pisau press ke arah sumbu X positif, maka meja pressnya yang bergerak ke arah negatif gitu. Jadi sesuai dengan apa produk irisan yang kita inginkan ya, seolah-olah pisaunya press ke arah sumbu X positif, mejanya sebenarnya ke sumbu X negatif ya. Ya, kan relatif pergerakan yang bergerak ke arah sumbu X-nya adalah pisau press, maka meja pressnya akan bergerak ke arah sumbu X negatifnya. Selain menentukan sumbu simetri mesin, langkah berikutnya adalah memahami letak titik nol ya tadi ya. Benda kerja, titik nol mesin, dan titik referensi ya. Nah, mesin itu punya titik nol referensi dengan ukuran tadi tergantung ukuran mesinnya ya. Posisi titik referensinya akan berbeda, bahkan terkoreksi dengan titik nol nanti jadinya ya. Kalau nggak koreksinya pas, perlu dikalibrasi ya. Atau diverifikasi. Kalau udah produknya jadi, bisa dikalibrasi. Bisa dilakukan juga pengujian, ya, uji kekuatan bahan. Nah, itu udah di awal sudah dibahas di pengantar ya. Nah, ini pergerakan dari kemana ke arah dari mesin ini, alat potong ini bergerak. Ya. Sumbu X positif ini gambaran dengan berbagai posisi bentuk ya dari mesin yang ada ya. Nah, kemudian TNB merupakan titik nol di mana dari titik tersebut program mengacu untuk menentukan dimensi titik koordinatnya sendiri ya, baik secara absolut maupun inkremental. Nanti saya kasih contoh video ya. TNM merupakan titik nol mesin ya. Pada mesin CNC bubut TNM terletak di pangkal cekam ya. Nah, makanya dilihat manual instruksi mesinnya juga ya, posisi awal ya untuk TNM, tempat cekam benda bekerja untuk mesin bubut ya. Pada mesin press ya, berada pada pangkal di mana alat potong pisau press diletakkan ya. Titik awalnya harus jelas ya, untuk posisi awal titik mesinnya. Setiap ukuran mesin berbeda-beda titik referensinya ya. Kemudian gerakan sumbu utama CNC ya. Kita mengenai ini tadi ya, titik referensi adalah suatu titik yang menyebutkan letak alat potong mula-mula diparkir atau diletakkan ya. Kayak semacam setiap mesin punya mula-mula tempat alat potongnya diparkir gitu kan ya. Nah, itu juga sebagai titik referensi ya. Tadi tergantung ukuran dan tergantung penempatan dari alat potong tadi ya. Titik referensi ditempatkan agak jauh dari benda kerja ya, agar pada saat pemasangan atau melepas benda kerja, tangan operator tidak mengenai alat potong yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja ya. Nah, itulah yang dinamakan titik referensi ya. Tempat parkir alat potong mula-mula ya diletakkan. Benda kerja aman untuk dipasang maupun dilepas dari ragum atau pencekam ya. Posisinya harus aman dari dipasang dan lepas dari ragum atau pencekam ya. Itu titik referensi yang perlu kita ketahui ya. Nah, jadi sistem absolute versus incremental ya. Dalam kasus interupsi yang memaksa menghentikan mesin, dalam sistem absolute, cutting tool secara otomatis kembali ke posisi sebelum interupsi ya. Ini kelebihan dari sistem absolute ya, karena dia titiknya sudah tetap ya. Kalau dalam sistem pertambangan, setiap interupsi terjadi ya, operator harus menjalankan ulang part program mesin yang ada ya. Ini kemudahan mengubah data dimensi kapanpun dibutuhkan ya. Kemudian pemeriksaan part pemrograman yang terdapat ini incremental ya, tadi yang absolut ya. Jadi lebih mudah karena titiknya sudah tetap ya. Kinerja sistem incremental dapat diperiksa menggunakan tab loop tertutup ya. Pemrograman mirror image difasilitasi dengan sistem pertambahan ya. Ya mungkin itu ya. Kita coba, sampai sini ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, kita coba untuk melihat contoh video yang ada ya. Baik mesin CNC milling maupun mesin CNC bubut ya. Saya udah 10:30 ya. Kita coba cari video yang 10 menit ya, sebentar.
Mudah-mudahan videonya lebih baik. Saya juga flash disknya ketinggalan ya. Saya punya beberapa video sebenarnya yang bagus. Jadi Jakarta saya punya beberapa contoh ya. CNC ya. Dan nanti kalian bisa lihat di referensi lain juga ya. Untuk berbagai proses mesin ya. Pertama kita siapkan dulu benda kerja untuk kita pasang di mesin. Kita pasang benda kerja. Selanjutnya kita pasang center fix, kita pindah ke mode jok, kita tekan F4, kita pasang. Nah, lalu kita jalankan, kita putar spindle-nya. Hit. Lalu kita mulai setting sumbu X. Kita sentuhkan sebelah kiri. Lalu kita masuk counter set, CNT set, kita nolkan sumbu X. Oke, lalu kita pindah ke sisi sebelah kanan. Oke, hasil dari pengukuran kita bagi dua, 109,9 maka dibagi dua adalah 54,95. Nah, kita geser secara fisik menuju ke 54,95. Oke, kita masukkan di setup koordinat pada sumbu X, kita isi setting. Oke, selanjutnya adalah menuju ke sumbu Y, kita setting ke sumbu Y. Oke, sudah menempel, kita nolkan counter setnya di sumbu Y. Lalu kita pindah ke sisi sebelahnya. Oke. Oke, 73 kita bagi 2 adalah 36,8. Kita pindah ke 36,8. Lalu kita masukkan di setup koordinat sumbu Y-nya. Isi setting. Oke, sumbu X dan Y sudah kita setting. Kita setting sumbu Z untuk cutter diameter 12. Bisa kita setting langsung di atas benda kerja atau bisa kita menggunakan bantuan zero set setter. Nah, di sini zero set setter kita taruh di atas benda kerja. Kemudian kita turunkan. Sampai skalanya menuju ke 0.
Oke, berarti posisi sekarang sumbu Z ujung mata potong berada di atas benda kerja sepanjang 50 mm. Kita masukkan di setup, lalu kita masukkan di sumbu Z. Kita isi setting. Karena titik nolnya kita taruh di permukaan benda kerja, maka kita kurangi 50 atau setinggi Z setter. Kita gunakan plus input. Kemudian pada bagian setup offset ini kita hapus. Ini kita masukkan radiusnya R6. Oke. Untuk mengecek kita cek dengan MDI, lalu kita edit. Kita gunakan G54, G90, X G0, X0, Y0. Nah, jangan menuju ke tengah benda kerja. Kemudian untuk mengecek sumbu Z, kita geser keluar dulu. Lalu kita ketik G54, G90, G1, Z10 titik supaya nanti terbaca sebagai milimeter. Kita beri fitting. Oke. Kenapa 10? Supaya di atas benda kerja. Nah, ini 10. Tidak kelihatan, kita coba dari atas. Kita masuk MDI lagi. G54, G90, G1, Z10 titik F500. Maka akan menuju ke 10 mm di atas benda kerja. Ketika kita cek, kita geser ke atas benda kerja, maka tingginya adalah setinggi 10 mm. Bisa kita cek dengan bantuan double pin. Nah, kalau kita jalankan, ini masuk ke bawahnya, sehingga ini aman. Sekarang kita eksekusi programnya. Kita geser ke auto. Lalu kita cari programnya. Tadi programnya bernama kontur. Oke. Pastikan search complete dan nama yang kita panggil sama. Untuk memastikan kita cek sekali lagi. Oke, sudah benar. Kita eksekusi, kita tutup dulu semua. Kita eksekusi, kita buka. Ketika sudah turun, kita cek antara koordinat program dengan posisi benda kerja aktual, sesuai atau tidak. Oke, ketika sudah mencapai 1 dep, oke, berarti ini sudah berjalan dengan baik.
Oke, sudah depth terakhir. Oke, sudah selesai. Bisa kita cek. Kalau di setting 10 mm di atas benda kerja ya tadi pengkodeannya ya ini ya bisa dikalibrasi ya benar nggak ketinggian 10 mm atau enggak ya posisi yang sudah disetting di pemrograman ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di YouTube-nya ya. Banyak contoh-contoh untuk mesin milling maupun bubut ya. Nah, ini ada contoh program langsung aplikasi yang kita bisa gunakan untuk kontur ya. Setelah diprogram ya, sudah dicek, kemudian baru mesin dijalankan sesuai pemrogram yang sudah dimasukkan ya. Dia akan bekerja sesuai dengan tadi setting yang sudah kita buat ya. Ini tadi pemanggangannya di setting 10 mm ya. Nah, dia bekerja sesuai dengan setting program, sumbu X, sumbu Z, posisi awal, dan pemakanannya ya, sesuai dengan program yang telah dibuat ya. Mungkin itu ya, sekilas saja ya. Kita coba, sampai sini ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, kita coba untuk melihat contoh mesin CNC bubut ya. Assalamualaikum, kembali di media belajar teknik. Pada bagian ketiga ini, kita praktek bubut di mesin CNC GSK 980 TDC. Di sini, saya memakai holder SVJBR 2020K16 dan insert VBMT 1604. Pastikan settingan pahat center terhadap center kepala lepas dan sejajar bidang rumah pahat atau kepala tetap. Benda kerja yang digunakan adalah as aluminium 6061 diameter 1 inci atau 25,4 mm. Setting benda kerja dengan menggunakan dial indikator. Untuk setting titik nol benda kerja, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proses mesin zero untuk sumbu X dan Z. Klik mesin zero, kemudian tekan X dan Z sampai lampu indikator mesin zero X dan Z menyala. Bisa dilihat, lampu indikator mesin zero X menyala. Lampu indikator Z mesin zero menyala. Putarkan spindle dengan menggunakan perintah MDI atau manual data input. Klik program dan masukkan perintah S dan M di menu input program segmen. Di sini saya gunakan RPM S600 dan putaran M03. Setelah selesai, kemudian klik data input, lalu klik cycle start sehingga spindle berputar. Lakukan pembuatan muka atau facing dengan perintah manual. Gerakan pahat mendekati benda kerja.
Ganti perintah dengan perintah MPG untuk menggerakkan pahat menggunakan hand wheel, supaya gerakan pahat lebih terkontrol jika dibandingkan dengan perintah manual. Kemudian, lakukan bobot facing atau bobot muka dengan menggunakan hand wheel. Setelah beres bobot muka, tuliskan koordinat Z yang didapatkan. Di sini, koordinat titik 0 Z yang didapatkan adalah 615,559. Selanjutnya, bobot rata benda kerja, kemudian rekam atau tulis hasil koordinat sumbu X. Di sini didapatkan koordinat X benda kerja adalah 422,353. Matikan spindle, kemudian ukur diameter hasil bobot rata. Hasil pengukuran didapat diameternya 23,26 mm. Kemudian, tambahkan diameter ke koordinat X yang tadi didapatkan. Masukkan koordinat X dan Z ke perintah G50. Untuk X0 benda kerja adalah 445,613. Ini adalah hasil dari 422,353 ditambah diameter 23,26 mm. Dan untuk koordinat titik 0Z adalah 615,559. Setelah beres, pastikan kursor kembali ke baris atau blok awal. Sebelum melakukan proses pembobotan secara auto, pastikan pahat berada pada X dan Z mesin 0. Selanjutnya, klik auto, kemudian klik single block untuk membaca perintah per blok. Klik perintah grafik untuk menampilkan simulasi gerakan pahat pada layar. Klik tombol Start atau F1 sampai simulasi pahat berwarna hijau muncul pada layar. Klik tombol Cycle Start sampai mesin membaca ke baris atau blok G0 Z10 X28.
Jika posisi pahat sudah benar dan sesuai, maka single block bisa dimatikan. Tekan kembali tombol cycle start, maka mesin akan langsung membaca perintah sampai akhir program. Bisa dilihat, sekarang mesin CNC sedang membaca perintah logging atau G71. Kemudian, mesin CNC membaca perintah finishing atau G70. Pembobotan poros bertingkat dengan mesin CNC sudah beres. Tinggal kita ukur hasil pembobotannya. Bisa dilihat ukurannya sesuai dengan program yang dibuat. Sekian praktek dasar pembobotan dengan menggunakan mesin CNC GSK 980 TDC. Nova Sapitri cukup. Kita lanjut nanti ke minggu depan di printer 3D ya. Gimana Pak Reza? Nanti bisa diperluas di praktikum juga ya. Karena saya Cukup, Pak.
sifatnya membantu ya. Tadi saya juga sudah sampaikan, saya maunya tuh ke arah how about quality ya, bukan how to design ya. Ya nggak apa-apa, ini sebagai gambaran ya. Ya mungkin itu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya mohon izin live.